Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada seorang akhwat yang ingin bertanya dan mohon sekali minta bantuan dari Ustadz tentang masalah ini. Jadi pada 3 bulan ini sang suami disibukkan dengan berbagai kegiatan, yaitu mengurus usaha dan organisasi. Usaha mereka sendiri memang ada deadline launching di bulan depan, Ustaz. Dan perihal kesibukan organisasi sendiri, sang istri pernah komplain karena beliau jadi sangat sibuk. Di luar usahanya masih lagi berorganisasi. Sehingga sang istri merasa keluarga ini kurang maknanya. Jadi sang istri merasa seret dengan Jadi sang istri merasa kurang seret dengan suami yang berorganisasi. Dan beliau, sang suami bilang bahwa organisasi ini lebih luas dibandingkan sedekah sendiri dan bermanfaat dibandingkan sedekah sendiri. Kemudian dalam kesibukan usaha bersama, sang suami menjadi banyak alasan ketika sang istri minta perhatian. Padahal sang istri tidak meminta waktu khusus, tapi minta sekedar dipeluk saja, sang suami pasti bilangnya waktunya nggak pas. Dan kedua hal ini ketika sang istri komplain, sang suami akan marah dan meledak-meledak dan bilang bahwa istri ini adalah orang yang tidak paham kondisi dan tidak bersyukur. Istri pun sudah mencoba untuk mendekati duluan, dengan pelan-pelan memegang tangan sang suami, menatap matanya dengan lembut. Namun sang suami pun terlihat kurang nyaman. Secara umum pasangan suami istri ini baik-baik saja, Ustaz. Tetap keep kontak. Namun selama ini sang suami meyakini bahwa ketika sang suami mengantarkan sang istri dan anak-anaknya makan ke restoran, ataupun sekedar menanyakan udah makan atau belum, itu sudah masuk peduli dengan keluarga. Sudah dihitung peduli dengan keluarga. Padahal bagi istri itu adalah bare minimum atau minimalnya memang seperti itu. Tapi masalahnya yang dimaksud istri di sini adalah kepedulian terhadap istri dan anak, entah itu biaya pendidikan, nutrisi anak, agama keluarga. Itu sang suami jadi tidak banyak ikut andil memikirkan hal tersebut. Jadi sang istri pun takut kesibukan ini menjadi istidraj bagi keluarga mereka. Jadi bagaimana suami harusnya bersikap, Ustadz? Kan perempuan dalam fitrahnya ingin diperhatikan. Apakah betul sang istri harus tahu waktu ketika mau minta diperhatikan? Ataukah ternyata perasaan sang istri saja yang lebay dan tidak bersyukur karena sang istri hanya menginginkan momen meaningful, momen yang bermakna dengan sang suami karena tujuannya ya satu, mencapai kehidupan rumah tangga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini tanda ini sebenarnya istri lagi curhat. Yang ceritanya panjang lebar tadi itu. Jadi istri lagi curhat, ya sangat dalam. Dia itu intinya minta perhatian besar dari suaminya gitu. Walaupun mungkin kalau kami nilai juga kadang memang ada suami ya tipenya kayak gitu. Ya, ada suami itu ketika lihat istrinya dia nganggap sudah beri nafkah sudah cukup, anak-anak ditanggung sekolah, saya sudah jadi suami yang baik. Padahal dari sisi bersama istri, bersama anak-anak kurang. Nah, maka itu inti garis besarnya seperti itu. Tapi sini ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan. Ingat, keluarga itu amanah. Ya, kita tidak hanya perhatikan dari sisi terpenuhinya nafkah saja. Kan Allah ingatkan di surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian
dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ini panggilannya untuk orang-orang beriman. Jadi tidak hanya, oh sudah saya sudah kasih duit sekian nih. Ini ATM sudah saya kasih ke istri semuanya nih. Enggak. Tugas menjaga keluarga bukan hanya di sini dari sisi istri, suami, ya kan istri di rumah dia sehari-hari dengan anak, dia ajak sholat, dia juga mungkin bangun anak dari tidur, kemudian untuk bangun untuk sholat, biasanya ibu-ibu tuh. Sebenarnya ini bukan tugas istri, ini suami juga harus punya peran di situ, dengan tujuan untuk menyelamatkan, ya, dengan tujuan apa? Untuk menyelamatkan dari api neraka. Bahkan ingat, laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Kemudian setiap pemimpin, kata Nabi SAW apa? Kullukum ra'in. Kalian itu semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu akan ditanya atas kepemimpinan kalian. Istri tanggung jawab di rumah, dia ditanya tuh. Dan suami juga punya tanggung jawab juga untuk istri dan anak-anaknya. Akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Terus tentang kesibukan berdakwah atau berorganisasi tadi itu. Ini harusnya tidak jadi alasan untuk telantarkan keluarga. Kalau saya sih menilai, ya, suami ini harus pintar bagi waktu. Dan ini yang diajarkan dalam ajaran Islam juga. Nabi SAW itu ketika setujui apa yang dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda yang sibuk ibadah. Ini bukan sibuk main game, ini bukan sibuk main. Apa nasihat dari Salman pada Abu Darda yang disetujui oleh Rasulullah SAW? Ingat, kata Salman, pada Rabbmu ada waktunya yang kamu kasih. Pada keluargamu ada waktunya yang kamu kasih. Pada dirimu juga butuh waktu istirahat. Karena Salman sampaikan ini karena Abu Darda itu sibuk ibadah terus. Ingat, ini bukan sibuk main nih. Dia bukan sibuk organisasi juga nih. Sibuk ibadah terus nih. Ibadahnya di masjid. Ibadahnya rajin puasa sunnah. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Salman merasa, istrimu terlantar tuh. Istrimu kurang diperhatikan tuh. Karena ketika Salman datang, lihat istri Abu Darda, kok kayak nggak terurus ya. Ibaratnya kalau ibu-ibu zaman ini nih, ini kok mukanya kusut, pakaiannya lusuh. Itu sebenarnya yang terjadi. Maka itu yang diingatkan, ya, itu yang diingatkan oleh Salman pada Abu Darda, dilaporkan nih oleh Abu Darda pada Rasulullah SAW katakan, sodaqah Salman benar. Mereka pintarlah bagi waktu. Ya, taruhlah organisasi itu ibadah, benar. Ngurus organisasi itu ibadah, iya kalau organisasi dakwah. Saya yakin yang dimaksudkan sini adalah organisasi dakwah. Maka tadi katakan lebih daripada sedekah, iya. Tapi kan harus bisa bagi waktu juga. Ada waktu untuk istirahat diri, ada waktu juga untuk keluarga. Kapan waktu untuk ngajak mereka ngaji bareng? Makanya di akhir tahun ini, tanggal 19 sampai 21 Desember 2025, kita punya momen luar biasa nih untuk kumpulkan tuh keluarga-keluarga tuh, ya, yang tadi sulit-sulit bagi waktu. Kita buat acara sudah tahun ketiga nih dengan Trihila Keluarga Sakinah. Tempatnya di Hotel Negeri Jati, Parangtritis, ya, di atas Parangtritis. Nanti dari pondok sini nih itu hanya sekitar 30 menit. Anda bisa ngaji juga di sini, bisa nanti belajar dengan kami di sana. Tujuannya itu untuk memberi waktu pada keluarga nih. Di samping biaya yang Anda keluarkan itu, biaya yang Anda keluarkan, itu sebagiannya dipakai juga untuk bangun pondok pesantren Darus Sholihin, mendukung pondok pesantren Darus Sholihin. Jadi ngaji sekaligus nyumbang pesantren. Itu tujuannya sebenarnya. Karena suami-suami itu super sibuknya luar biasa. Kalau kita tadi kan super sibuknya dengan organisasi. Nah, coba nanti lihat infonya itu ada di Instagram Rihla Keluarga Sakinah. Ya, nanti bisa dapatkan info tersebut ya. Intinya, ya, saya sarankan pintar bagi waktu. Nah, terus ya di sini cobalah setiap suami, ini juga nasihat untuk kami, ya, penting kiranya untuk hangat dengan istri. Kadang dia butuh didengar curhatannya saja. Mungkin dari pagi sampai sore dia kerja di rumah, ngurus-ngurus rumah. Anak ini rewel, yang satu itu makannya sulit, yang satu itu nangis terus.
Dia cuma pingin dengar saja. Suami saya mau dengar nggak saya cerita kayak gini ya? Itu aja. Atau dengar dia ngomong, cuma tanya gimana di rumah, gimana keadaanmu, tanya dia kayak gitu aja. Pasti nanti dia coba jawab, capek ini ngurus. Nah itu aja, dia cuma bilang kayak gitu aja. Ini suami supaya perhatian aja gitu. Oh gitu, kamu capek, kamu butuh apa, itu aja. Kadang butuh dengar cerita. Makanya kan ketika Nabi SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha itu lagi nonton, orang-orang di masjid itu lagi main tuh, pemuda-pemuda Habasyah. Terus biarin aja. Biarin aja. Ya sudah, itu kasih waktu ke dia. Nah, ini kasih waktu untuk dia cerita dengan masalah yang rumit yang ada di rumah. Nah, jadi istri itu butuh seperti itu. Itulah dalam rumah tangga butuh komunikasi. Ya, karena satu waktu istri butuh curhat pada suami. Dan di sini suami harus pandai-pandai untuk mendengar. Ya, jadi intinya beberapa hal di sini yang bisa jadi nasihat. Yang jelas istri butuh perhatian waktu, ya dikasih waktu lebih. Kemudian yang kedua, suami harus pintar bagi waktu antara organisasinya, keluarganya, dirinya sendiri. Ya, kapan kasih waktu untuk istri, anak-anak, jangan lupa. Ya, suatu waktu juga dengar tuh curhatan istri. Juga bisa berliburan barengan tuh dengan istri. Ya, dan tadi ada satu agenda yang kami sampaikan, ya nanti lihat info itu, dan itu bisa sebagai solusi juga. Semoga manfaat. Semoga Allah beri taufik. Allah ibarik fiik.